Ini adalah rahasia tengah malam. Beranikah kau mendengarnya? Pak Mitro memiliki cerita tentang seorang tetangga yang rumahnya berada tepat di seberang rumahnya, seorang pria bernama Pak Mardi. Selama Pak Mardi dan keluarganya tinggal di rumah tersebut, mereka kerap mengalami berbagai kejadian mistis yang diakini memiliki kaitan erat dengan perbuatan yang dilakukan oleh keluarga itu sendiri. Pak Mitro merupakan warga asli Surabaya. Sekitar tahun 1989, ia membeli sebuah rumah di sebuah kawasan perumahan lama yang berada di wilayah Surabaya Barat. Ia mulai menempati rumah itu sejak tahun tersebut, ketika anak pertamanya masih berusia 3 tahun. Tak lama berselang, sekitar tahun 1991 atau 1992, datanglah seorang tetangga baru yang menempati rumah tepat di depan kediamannya. Pria tersebut bernama Pak Mardi. Rumah yang dihuni oleh keluarga Pak Mardi menempati posisi hok atau sudut jalan. Saat mulai menetap di lingkungan tersebut, Pak Mardi telah memiliki 3 orang anak yang seluruhnya sudah cukup besar. Anak pertama berjenis kelamin laki-laki, bernama Niko, sedang duduk di bangku SMA. Anak kedua, perempuan bernama Nita, masih bersekolah di tingkat SMP. Sementara si bungsu, Aris, saat itu masih menempuh pendidikan di sekolah dasar. Dari sinilah Pak Mitro mulai mengenal sosok Pak Mardi. Menurut pengamatan Pak Mitro, Pak Mardi dikenal sebagai pribadi yang mudah bergaul dan senang menyapa warga sekitar. Namun berbeda halnya dengan istrinya. Bu Mardi hampir tidak pernah terlihat keluar rumah. Lama-kelamaan, diketahui bahwa Bu Mardi menjalankan sebuah usaha berupa pengiriman baju atau barang dagangan ke luar pulau. Sementara itu, Pak Mardi sendiri bekerja di kawasan Pelabuhan Perak dan kabarnya memiliki posisi penting di sana. Seiring waktu berlalu, sekitar 3 tahun setelah menetap, rumah Pak Mardi mendadak didatangi oleh sekelompok pria yang tubuhnya kekar dengan kulit yang cenderung gelap. Jumlah mereka sekitar 5 hingga 7 orang. Kedatangan mereka tidak seperti tamu biasa. Mereka tampak datang dengan kemarahan, bahkan pagar rumah Pak Mardi dipukul-pukul menggunakan senjata tajam. Situasi tersebut sontak membuat warga sekitar keluar rumah, termasuk ketua RT dan beberapa petugas keamanan kompleks. Mereka berusaha mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Salah satu dari pria-pria tersebut kemudian menjelaskan bahwa Pak Mardi diduga menjalin hubungan terlarang dengan seorang perempuan yang tak lain adalah istri sah dari salah satu dari mereka. Perempuan itu juga disebut-sebut sebagai asisten pribadi Pak Mardi. Pria yang menjadi suami dari asisten itu pun turut serta dalam rombongan yang datang menuntut keadilan. Meskipun warga merasa terkejut dan khawatir, mereka tidak bisa berbuat banyak karena permasalahan ini menyangkut urusan pribadi. Namun, demi menjaga keamanan lingkungan, Ketua RT bersama Pak Mitro mewakili warga berusaha menenangkan kelompok pria tersebut. Mereka diajak berbicara secara baik-baik dan disampaikan bahwa warga tidak mengetahui apapun mengenai kehidupan pribadi Pak Mardi. Ditekankan pula bahwa lingkungan perumahan itu dihuni oleh banyak keluarga, sehingga dikhawatirkan keributan seperti itu dapat menimbulkan ketakutan. Setelah diberikan penjelasan dan diminta untuk pulang lebih dahulu sambil menyerahkan informasi yang dapat ditindaklanjuti, akhirnya rombongan tersebut menyetujui permintaan warga. Mereka pun meninggalkan tempat itu. Tak lama kemudian, diadakan pertemuan antara warga dengan Pak Mardi yang dimediasi oleh Ketua RT. Beberapa warga turut hadir dalam diskusi tersebut, termasuk Pak Mitro. Dalam pertemuan itu, warga menyatakan bahwa mereka tidak ingin ikut campur urusan pribadi Pak Mardi meskipun isu perselingkuhan itu telah terdengar. Yang diharapkan hanyalah agar tidak terjadi keributan yang mengganggu ketenangan lingkungan. Pak Mardi pun menyampaikan permohonan maaf dan berjanji akan menyelesaikan masalah tersebut secepat mungkin. Namun bersamaan dengan itu, tersebar kabar bahwa Bu Mardi mengalami serangan santet. Awalnya, warga mengira serangan itu datang dari perempuan yang menjadi selingkuhan Pak Mardi. Namun belakangan diketahui bahwa serangan tersebut kemungkinan berasal dari pesaing bisnis Bu Mardi yang merasa tersaingi dengan usahanya. Sejak saat itulah,
Aura rumah Pak Mardi mulai terasa angker dan menyeramkan. Apalagi rumah tersebut jarang dirawat. Semak belukar dan pepohonan tumbuh liar hingga mengganggu pemandangan, bahkan sebagian tanaman sampai mengganggu akses jalan. Warga dan pihak RT sempat beberapa kali mengingatkan Pak Mardi untuk merapikan halaman rumah, namun tampaknya kesibukan membuatnya tak sempat mengurusnya. Seiring waktu, rumah itu semakin tidak terurus. Entah masalah internal mereka sudah selesai atau belum, namun yang diketahui warga, anak pertama Pak Mardi, yakni Niko, semakin menunjukkan perilaku yang mengkhawatirkan. Ia dikenal sangat nakal, sering mengundang teman-teman sekolahnya ke rumah, terutama saat malam minggu. Mereka kerap mabuk-mabukan di sana. Tak hanya itu, Niko juga dikenal sebagai pecandu narkoba sejak duduk di bangku SMP. Pada suatu waktu, Niko ditangkap oleh aparat kepolisian dan dipenjara. Namun tidak lama berselang, ia kembali ke rumah, kemungkinan besar karena Pak Mardi memiliki kemampuan finansial untuk membebaskannya. Meski telah keluar dari penjara, kondisi Niko tak banyak berubah. Ia masih bergelut dengan kecanduan obat-obatan terlarang. 7 hari setelah kembali ke rumah, ia ditemukan tewas di kamarnya. Banyak warga berspekulasi bahwa Niko mengalami tekanan mental yang berat karena tidak mampu melepaskan diri dari kecanduannya. Diduga kuat ia mengalami depresi berat hingga akhirnya mengakhiri hidupnya sendiri. Sejak kejadian itu, suasana rumah Pak Mardi menjadi semakin suram. Bahkan sejumlah peristiwa mistis mulai dirasakan oleh warga. Salah satu cerita datang dari seorang petugas keamanan bernama Pak Kasun, yang cukup akrab dengan Pak Mitro. Suatu malam ketika sedang bertugas jaga malam, seperti biasa Pak Kasun berkeliling kompleks menggunakan sepeda. Saat hendak kembali ke pos jaga dan melewati rumah Pak Mardi, ia mendengar seseorang memanggil namanya. Awalnya ia mengira ada orang yang bercanda, namun saat ia menoleh, tidak ada siapapun. Ia pun melanjutkan perjalanan, namun ketika hendak berbelok di tikungan rumah Pak Mardi yang berada di posisi hop, suara panggilan itu kembali terdengar. Kali ini, suara itu lebih jelas dan terdengar berasal dari atas pohon mangga yang berada di halaman rumah. Saat ia menoleh ke atas, matanya langsung menangkap wajah seseorang yang sangat pucat sedang menatapnya dari atas pohon. Wajah itu terlihat begitu dingin dan membuat bulu kuduk merinding. Sontak Pak Kasun langsung berlari meninggalkan sepedanya dan kembali ke pos jaga. Di pos, ia menceritakan kejadian itu kepada rekan kerjanya. Bersama temannya, mereka kembali ke lokasi kejadian untuk mengambil sepeda. Namun, saat hendak pergi, suara panggilan itu kembali terdengar. Teman Pak Kasun yang mendengar suara itu akhirnya menoleh, dan di belakangnya tampak wajah seorang lelaki yang sangat mirip dengan Niko, anak Pak Mardi yang telah meninggal. Saking terkejutnya, orang itu sampai tak bisa bergerak dan akhirnya pingsan di tempat. Pak Kasun yang melihat kejadian itu merasa tak mampu berbuat banyak. Ia pun kembali ke pos jaga dengan kebingungan yang luar biasa, sebelum akhirnya memutuskan untuk pulang ke rumah. Pagi hari itu, seperti biasanya selepas waktu subuh, Pak Mitro keluar rumah untuk menikmati udara pagi. Namun pagi itu ada sesuatu yang membuatnya terkejut. Di depan rumah, tepat di dekat pagar, ia melihat salah satu petugas keamanan kompleks tergeletak. Ia pun segera membangunkan petugas tersebut. Ketika sadar, petugas itu sempat kaget dan dalam kondisi yang masih sedikit gemetar. Ia pun menceritakan bahwa malam sebelumnya, rekannya, Kasdon, mengalami gangguan dari sosok berwajah pucat yang sangat mirip dengan Niko, anak Pak Mardi yang telah meninggal. Ia pun merasa ketakutan karena turut membantu Kasdon mengambil sepeda, dan mengalami penampakan serupa. Mendengar pengakuan tersebut, Pak Mitro sempat terdiam dan merasa heran, meskipun ia sendiri memilih untuk tidak menceritakan kejadian itu kepada siapapun. Ia mengira mungkin para petugas keamanan itu hanya berhalusinasi akibat kelelahan atau mengantuk saat bertugas malam. Namun dugaan itu perlahan mulai goyah ketika 2 hari kemudian beberapa warga juga mengalami hal serupa. Ceritanya datang dari seorang warga yang baru saja pulang dari luar kota. Ia tiba sangat malam, sekitar pukul 1 dini hari.
Seperti biasa, ia memasuki kawasan perumahan dari portal utama dan sempat menyapa petugas keamanan, yakni Pak Kasdon dan rekannya, sebelum melanjutkan perjalanan ke rumahnya sambil menarik koper. Ia melewati rumah Pak Mardi tanpa sedikit pun merasa curiga atau takut. Ia mengetahui bahwa salah satu anak Pak Mardi, Niko, telah meninggal dunia karena gantung diri di rumah tersebut. Namun ia tidak pernah memikirkan bahwa rumah itu bisa menjadi tempat yang angker. Tapi semuanya berubah ketika koper yang ia tarik tiba-tiba terasa berat, seolah tertahan sesuatu. Ia pun menoleh ke belakang, berharap melihat batu atau benda lain yang mungkin menghambat laju kopernya. Namun pandangan matanya hanya menangkap jalanan kosong. Ia kembali menarik koper itu, namun untuk kedua kalinya koper tersebut seolah tertahan, lebih berat dari sebelumnya. Ketika ia kembali menoleh, kali ini ia mendapati seorang laki-laki berjongkok sambil memegang koper miliknya. Wajah pria itu pucat dengan mata melotot yang menatap tajam ke arahnya. Awalnya ia mengira pria itu pencuri atau seseorang yang berniat jahat. Ia bahkan sempat menegur dengan suara keras. Namun beberapa saat kemudian, kesadarannya mulai menangkap sesuatu yang ganjil. Sosok di depannya itu bukanlah manusia. Dalam kepanikan, ia pun spontan meludahi sosok tersebut, dan seketika itu pula makhluk itu menghilang seperti asap yang menguap di udara malam. Dalam ketakutan yang luar biasa, ia menarik kopernya dan berlari menuju rumah. Keesokan harinya, peristiwa tersebut diceritakan kepada ketua RT dan juga menyebar ke telinga warga lainnya. Pak Mitro pun akhirnya turut dipanggil untuk memberikan keterangan. Dan saat itulah ia menceritakan bahwa para petugas keamanan sebelumnya juga telah mengalami kejadian serupa. Sosok yang mereka lihat sangat mirip dengan Niko, dan warga mulai mengaitkan penampakan tersebut dengan arwah anak Pak Mardi yang meninggal secara tragis. Sebagian warga percaya bahwa yang gentayangan adalah arwah Niko, sementara sebagian lainnya menganggap bahwa orang yang sudah meninggal tidak akan kembali atau menampakkan diri dalam wujud seperti itu. Berita simpang siur pun menyebar, hingga akhirnya banyak warga menyimpulkan bahwa rumah Pak Mardi memang angker. Selain peristiwa meninggalnya Niko, beredar pula desas-desus bahwa rumah itu telah dipasangi sesuatu yang bersifat mistis. Isu ini muncul dari pengakuan salah satu warga yang menyatakan bahwa sebelum menempati rumah tersebut, Pak Mardi sempat menyuruh beberapa tukang untuk menanam kepala kerbau di halaman rumah. Tujuannya tidak diketahui secara pasti, namun tindakan itu diyakini berkaitan dengan ritual tertentu. Saat kabar ini dikonfirmasi oleh ketua RT, warga yang menyampaikan cerita itu bersikeras bahwa ia tidak mengada-ada dan bahkan bersumpah bahwa dirinya melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana tanah di depan rumah Pak Mardi digali, lalu kepala kerbau dimasukkan ke dalam lubang tersebut. Meskipun begitu, kebenaran informasi itu masih menjadi perdebatan, karena tidak semua warga mempercayainya. Pak RT dan beberapa tokoh masyarakat termasuk Pak Mitro memilih untuk tidak menanggapi serius kabar tersebut. Waktu pun berlalu, hingga suatu hari tersiar kabar mengejutkan bahwa anak kedua Pak Mardi, Nita, ditemukan tergeletak di kamar mandi dalam kondisi mengalami keguguran. Janin yang telah keluar dari kandungannya bahkan sempat terlihat oleh warga yang ikut membantu. Hal ini tentu menimbulkan kegemparan, mengingat Nita belum pernah diketahui menikah. Selama ini, warga hanya melihat bahwa Nita sering dijemput oleh beberapa pria berbeda, namun tak satu pun dari mereka diketahui sebagai pasangan resminya. Setelah kejadian itu, Nita dilarikan ke rumah sakit. Janin yang keluar dari kandungannya kemudian dimakamkan di halaman rumah Pak Mardi. Sejak pemakaman itu, banyak warga mulai mengalami kejadian mistis lainnya, terutama suara tangisan bayi yang terdengar samar-samar pada malam hari. Pak Mitro sendiri mengaku tidak pernah mengalami gangguan mistis, meskipun rumahnya berada tepat di depan rumah Pak Mardi. Namun ia memang sering mendengar suara tangisan bayi, meski diyakininya berasal dari rumah tetangga lain, yakni rumah Pak Johnson yang kebetulan baru memiliki bayi. Keyakinan itu tidak berlaku bagi warga lain, yang dengan yakin menyatakan bahwa suara tersebut berasal dari rumah Pak Mardi dan diyakini sebagai tangisan dari arwah bayi yang telah dikuburkan di sana. Lambat laun, warga mulai mengetahui bahwa kehamilan Nita memang terjadi di luar pernikahan.
Bahkan kabar yang lebih menggemparkan menyebutkan bahwa kehamilan itu bukan berakhir karena keguguran, melainkan melalui proses aborsi yang dilakukan secara diam-diam di dalam rumah. Meskipun kebenarannya tidak pernah terkonfirmasi secara pasti, namun kabar itu membuat nama baik keluarga Pak Mardi menjadi tercoreng. Mereka mulai dikenal sebagai keluarga yang berantakan dan penuh masalah. Pak Mardi dianggap sebagai pria yang sering berselingkuh, sedangkan Bu Mardi disebut-sebut mengalami gangguan kejiwaan. Hal itu pula yang menjelaskan mengapa selama ini Bu Mardi jarang terlihat keluar rumah dan selalu menghindari orang lain. Memasuki tahun 1998, kondisi kesehatan Pak Mardi mulai menurun drastis. Ia hanya terbaring di tempat tidur, bahkan sempat dirawat di rumah sakit selama sebulan sebelum akhirnya meminta untuk dipulangkan dan dirawat di rumah. Sejak itu, beberapa warga mulai rutin mengunjungi Pak Mardi, termasuk Pak Mitro yang memang tinggal berseberangan. Hubungan mereka pun menjadi semakin akrab. Pak Mitro sering membawakan apapun yang dibutuhkan oleh Pak Mardi, termasuk makanan. Pada suatu sore, Pak Mitro datang menjenguk dan melihat bahwa tubuh Pak Mardi telah sangat kurus dan lemah. Ia menanyakan apa yang diinginkan oleh Pak Mardi, dan karena hubungan mereka sudah sangat dekat, Pak Mitro pun mulai memanggil Pak Mardi hanya dengan sebutan namanya saja. Sore itu, Pak Mardi menyampaikan bahwa ia sangat ingin makan mie tuk-tuk, namun anak-anaknya enggan membelikannya. Tanpa pikir panjang, Pak Mitro langsung membelikan mie tersebut dan menyerahkannya langsung kepada Pak Mardi. Hidangan itu pun dinikmati oleh Pak Mardi di hadapan Pak Mitro sendiri, karena memang makanan itu merupakan permintaannya pribadi. Ketika Pak Mitro hendak pamit pulang, Pak Mardi justru memintanya untuk tetap tinggal. Ia merasa ingin ditemani sambil berbincang santai dan menonton televisi. Dalam momen itulah, Pak Mardi menikmati seporsi mie tuk-tuk yang dibelikan oleh Pak Mitro dari warung langganannya. Tak ada firasat buruk yang terlintas di benak Pak Mitro malam itu. Semuanya terasa biasa saja, hingga kejadian tak terduga pun terjadi. Di tengah suapan, terdengar suara aneh dari dalam mulut Pak Mardi. Ia tampak kebingungan, lalu mengeluarkan sesuatu dari mulutnya. Ternyata, sebuah paku berkarat berada di antara makanannya. Pak Mitro sontak terkejut, namun Pak Mardi bersikeras melanjutkan makan. Ia menganggap hal itu sebagai kesalahan dari pedagang yang mungkin sedang kelelahan atau kurang fokus. Namun belum selesai rasa kaget itu mereda, kejadian serupa kembali terjadi. Kali ini, saat Pak Mardi kembali mengunyah, terdengar lagi suara tak lazim, dan sebuah paku kedua ditemukan dalam suapan berikutnya. Pak Mitro, yang mulai merasa tidak enak karena ia yang membelikan makanan itu, langsung menghentikan Pak Mardi. Ia memeriksa isi mangkuk dan mendapati sobekan silet serta pecahan kaca kecil tersembunyi di dalamnya. Ia benar-benar heran, sebab makanan itu dibeli dari tempat langganan dan tak pernah bermasalah sebelumnya. Melihat reaksi Pak Mitro, Pak Mardi kemudian bercerita bahwa kejadian semacam ini bukan pertama kali ia alami. Bahkan saat membeli makanan dari tempat berbeda pun, ia kerap mendapati benda-benda aneh di dalamnya. Beberapa waktu sebelumnya, nasi goreng yang ia santap pun ternyata berisi silet. Ia pun merasa heran mengapa hal seperti ini bisa terus terjadi. Pak Mitro pun mulai berpikir, mungkin ada sesuatu yang lebih dari sekadar penyakit biasa. Ia lantas meminta bantuan seorang kenalannya yang dikenal sebagai orang pintar. Orang tersebut datang ke rumah Pak Mardi dan langsung diajak menuju kamar tempat Pak Mardi beristirahat. Namun, begitu memasuki kamar, ia terlihat sangat terkejut. Ia segera menutup kembali pintu kamar dan keluar dengan wajah cemas. Orang pintar itu mengaku bahwa kamar tersebut dipenuhi oleh banyak sosok makhluk halus. Ia mengatakan bahwa gangguan yang dialami Pak Mardi bukanlah hal biasa. Bahkan ia menyatakan bahwa sebenarnya Pak Mardi sudah seharusnya meninggal jika tidak memiliki semacam perlindungan batin. Menurutnya, hanya dengan ritual khusus dan dilakukan pada malam tertentu, gangguan tersebut bisa diatasi. Beberapa hari kemudian, orang pintar itu kembali, kali ini dengan rekannya untuk melaksanakan ritual. Di depan kamar Pak Mardi,
Mereka menggelar prosesi spiritual dengan meletakkan beberapa butir telur ayam di dekat kaki Pak Mardi, disaksikan oleh Pak Mitro dan Pak RT. Secara perlahan, telur-telur tersebut menunjukkan reaksi tak lazim, retak, lalu pecah. Di dalamnya ditemukan benda-benda yang tak seharusnya ada, rambut, serpihan besi kecil, dan benda-benda tajam lainnya. Orang pintar itu kemudian menjelaskan bahwa Pak Mardi telah lama menjadi korban praktik ilmu hitam. Seseorang telah mengirim guna-guna padanya. Namun, karena Pak Mardi sendiri juga dikenal sering mendatangi dukun dan memiliki pegangan, terjadilah pertarungan energi antara makhluk-makhluk halus yang menyerangnya dan yang menjaganya. Inilah alasan mengapa kamar Pak Mardi terasa begitu sesak oleh kehadiran makhluk-makhluk gaib. Setelah ritual selesai, orang pintar itu berpamitan dengan Pak Mitro, seraya menjelaskan bahwa kemampuannya hanya sebatas itu. Jika Pak Mardi membaik, itu karena keberuntungan. Namun jika tidak, maka mungkin memang sudah menjadi takdirnya. Pak Mitro kemudian menceritakan hal itu kepada istrinya. Ia merasa heran sekaligus iba, karena ternyata Pak Mardi telah lama hidup dengan berbagai beban yang tak tampak oleh mata. Istrinya hanya bisa berkomentar singkat bahwa apapun yang dilakukan Pak Mardi di masa lalu, kini semuanya mulai terlihat dampaknya. Beberapa hari pasca ritual, kondisi Pak Mardi sempat membaik. Ia bahkan mulai bisa berjalan dan menyapa warga. Namun, keadaan tersebut tak berlangsung lama. Setelah 3 hari, kesehatannya kembali menurun drastis, hingga akhirnya ia meninggal dunia sebelum sempat dibawa ke rumah sakit. Kabar duka itu mengguncang warga. Pak Mardi meninggal pada sore hari, dan karena tidak ada keluarga lain yang harus ditunggu, pihak keluarga memutuskan untuk memakamkannya malam itu juga. Setelah jenazah dimandikan dan disalatkan, sekitar pukul 9 malam, warga bersama-sama mengantarnya ke pemakaman. Namun, suasana mencekam kembali muncul di pemakaman. Ketika jenazah hendak dimasukkan ke liang lahat, warga dikejutkan oleh kemunculan seekor ular di dalam liang. Proses pemakaman pun terhenti sejenak. Tak ada yang berani menyentuh ular itu, hingga akhirnya beberapa warga menggunakan tongkat dan alat lainnya untuk mengusir hewan tersebut. Butuh waktu sekitar 10 menit sampai ular itu benar-benar keluar dari liang lahat. Ketika jenazah Pak Mardi hendak dimasukkan ke liang lahat, para warga dikejutkan oleh kemunculan seekor ular yang tampak melingkar pada tubuh almarhum. Situasi itu membuat suasana menjadi mencekam. Karena tak ada seorang pun yang berani menangani ular tersebut, seorang tokoh agama yang hadir saat itu menyarankan agar liang lahat segera ditimbun saja. Akhirnya, meskipun ular tersebut masih berada di dalamnya, jenazah tetap dikuburkan dan tanah pun segera ditutup. Namun, malam harinya terjadi peristiwa yang mengejutkan. Sekitar pukul 12 malam, ketika para warga baru saja beristirahat di rumah masing-masing, terdengar suara teriakan keras yang membuat seluruh kawasan perumahan itu gempar. Banyak yang mengenali suara itu sebagai suara Pak Mardi. Awalnya, sebagian warga mengira itu hanyalah teriakan biasa akibat seseorang tersengat listrik atau mengalami hal sejenis. Tapi setelah mereka keluar rumah, sumber suara ternyata berasal dari kediaman Pak Mardi. Warga segera berkumpul dan mencoba memastikan keadaan dengan mengetuk rumah tersebut. Namun, ketika istri Pak Mardi membuka pintu, respons yang muncul sangat di luar dugaan. Dalam kondisi kejiwaan yang tidak stabil, ia justru menyerang warga dengan sapu, seolah merasa terganggu oleh kehadiran mereka. Mengetahui kondisi sang istri yang memang kerap menunjukkan perilaku demikian, warga pun memakluminya dan satu persatu memilih kembali ke rumah masing-masing. Beberapa hari kemudian, kondisi rumah Pak Mardi semakin memprihatinkan. Tumbuhan liar tumbuh subur dan tidak terkendali, bahkan sampai meluas ke jalan, seakan rumah itu benar-benar tak terurus. Padahal, istri Pak Mardi masih tinggal di sana bersama 2 anaknya, Nita dan Aris. Namun semenjak mengalami keguguran, atau menurut sebagian warga diduga melakukan aborsi, Nita lebih sering mengurung diri di dalam rumah. Suatu ketika, seorang pemilik toko yang sempat melihat Nita keluar rumah merasa sangat terkejut. Nita tampak sangat berbeda.
Wajahnya tampak lebih tua, seperti seseorang berusia lebih dari 40 tahun. Kulitnya mulai keriput, dan ia terlihat lesu saat membeli bahan makanan dan pembalut. Kabar ini pun menyebar cepat di kalangan tetangga. Seiring waktu, para warga berinisiatif untuk membersihkan halaman rumah Pak Mardi secara sukarela. Ranting-ranting pohon yang menghalangi jalan dipotong, semak-semak liar dirapikan. Namun, di sore hari pada minggu itu, seorang warga yang biasa mengirim bahan makanan ke rumah tersebut menyampaikan bahwa pintu rumah tidak dibuka meskipun telah diketuk berulang kali. Karena khawatir, ia pun memberitahu Pak Mitro, tetangga yang tinggal di seberang rumah Pak Mardi. Pak Mitro pun mencoba membantu. Ia mengetuk pintu rumah itu sambil menyampaikan bahwa ada kiriman bahan makanan. Ketukan dilakukan berkali-kali hingga menjelang waktu maghrib, namun tetap tidak ada respons dari dalam rumah. Ia pun menawarkan diri untuk menyimpan barang bawaan itu di rumahnya dan akan menyerahkannya nanti jika ada yang keluar. Setelah maghrib, perasaan Pak Mitro mulai tidak enak. Rumah Pak Mardi terlihat sangat gelap, berbeda dengan biasanya. Lampu yang biasa menyala pada pukul 5 sore, kini tidak menyala sama sekali hingga malam. Merasa ada yang janggal, ia pun memutuskan mengunjungi rumah Pak RT dan menceritakan segala keanehan yang dirasakannya sejak sore. Pak RT menyarankan agar mereka tidak menyelidiki sendirian. Bersama beberapa warga, mereka mendatangi rumah Pak Mardi. Karena pagar rumah dikunci, dua orang di antara mereka memutuskan memanjat pagar untuk masuk ke halaman. Mereka lalu mengetuk pintu rumah dan memanggil penghuninya, namun tetap tidak ada sahutan. Akhirnya, seluruh rombongan memutuskan ikut masuk ke halaman. Salah satu dari mereka menyenter ke arah kamar depan, yang merupakan kamar Nita, dan langsung berteriak kaget. Sosok Nita tampak tergeletak di lantai, dengan busa yang keluar dari mulutnya. Situasi semakin panik. Warga yang melihatnya meminta pintu segera didobrak. Begitu pintu berhasil dibuka, pemandangan di dalam rumah sungguh memilukan. Ibu Mardi juga ditemukan dalam kondisi yang sama, tergeletak di ruang tamu, mulutnya berbusa. Ketika mereka menyisir bagian lain rumah, di bawah meja makan, terlihat Aris pun terbaring tak berdaya, dengan kondisi serupa. Keesokan harinya, pihak kepolisian mengonfirmasi bahwa ketiganya meninggal karena keracunan. Mereka diduga menenggak racun secara bersamaan. Sejak peristiwa tragis itu, warga sekitar diliputi rasa takut. Tidak ada yang berani keluar rumah pada malam hari. Rumah Pak Mardi pun dikenal sebagai tempat yang menyimpan banyak kisah mengerikan. 10 tahun berlalu. Rumah tersebut akhirnya dirobohkan. Kabarnya, ada pihak keluarga yang mewarisi rumah itu dan berencana membangun ulang. Pak Mitro sendiri tidak mengetahui lebih jauh mengenai proses tersebut. Yang pasti, bangunan lama telah diratakan, dan kini berdiri bangunan baru di atas tanah itu. Menurut pengakuan penghuni baru yang kini tinggal di rumah tersebut, mereka tidak pernah mengalami kejadian mistis yang mengganggu. Hanya sesekali terdengar suara-suara aneh atau teriakan samar yang tidak jelas asalnya, namun hal itu tidak terjadi setiap malam. Hingga saat cerita ini diceritakan, Pak Mitro dan keluarganya masih tinggal di lingkungan tersebut.